Ya, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan sebelum kita lanjutkan ulasan di sore hari ini, kami kembali mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi aktif melalui sambungan telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif untuk bisa bertanya seputar portofolio investasi Anda untuk kemudian kita bahas bersama-sama. Dan langsung saja kita ulas kembali bersama dengan Bapak Rofandi, pengamat pasar modal. Pak Rofandi masih bergabung Ya, bersama kami? Oke. ya masih. Pak Rofandi, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh pemirsa IDX Channel. Terima kasih sebelumnya yang sudah bertanya. Langsung saja saya ke yang pertama, ada Bapak Budi di Jambi. Ini bertanya Astra Agro Lestari. Bagaimana kemudian prospeknya menguat atau melemah ini untuk AALI? Sementara jika saya lihat dari Pak Budi, nanyanya untuk besok dan trennya sendiri. Oke, Silakan Pak baik. Rofandi. Selamat sore Pak Budi. Untuk Ali, kalau bicara tren, saat ini jangka panjangnya masih uptrend ya. Hmm. Dia setelah sekian lama bertahun-tahun mengalami pelemahan, Ali sudah mulai uptrend walaupun ini masih mandi pergerakannya, namun lumayan cakep, artinya ini ada potensi buat Ali ke depan naik. Untuk beberapa hari ini, saya lihat untuk Ali sendiri kenaikannya sudah mulai tipis Pak. Saya bicara mengenai trennya, kedua juga volume. Artinya ketika mulai kenaikan, volumenya juga tidak mendukung, walaupun kenaikannya hari ini lumayan tinggi. Namun kita lihat volumenya mulai menipis, dan terlihat trennya juga untuk besok ini ada potensi take profit. Jadi untuk kali sebaiknya diperhatikan jika mengalami besok pembukaannya mulai koreksi, berarti sebaiknya realisasikan keuntungan boleh. Untuk Ali support resisten saat ini ada di 10.800. Oke. 11.000. Supportnya di 10.400. Ini support buat Ali ini kita lihat juga ada di MA5-nya. Oke, support 10.400, kemudian resisten di 11.000. Hari ini Ali ditutup strong juga, ini 2,89%, ke level 10.675. Jadi lebih cocoknya pendek saja kah untuk Ali? Jika memang ini mungkin yang ditanyakan adalah daily, cukup cocok apa Romadi? Iya, untuk daily masih cocok, tapi ya tidak bisa disimpan panjang karena kan Ali saat ini bergerak masih sideways. Oke, karena masih sideways, saran dari Pak Rofandi tidak bisa disimpan panjang, daily diperhatikan. Bagaimana kemudian potensi-potensi penguatan tadi ya, jangka pendek, support dan resisten sudah diberikan. Semoga bisa membantu untuk Pak Budi mencermati saham Astra Agro Lestari. Terima kasih sudah bertanya Pak Budi. Kemudian kita sambung ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Ibu Zevanya di Malang. Selamat sore Ibu Zevanya. Menanyakan saham Inco dan BBRI. Inco tadi sudah sempat kita ulas begitu, tapi boleh saja diulas sedikit saja Pak Rofandi untuk Inco sebelum ke BBRI. Iya, Inco ini masih bagus Bu untuk beberapa hari ini, namun karena kan saya bilang sideways, jadi sebaiknya tidak jangka panjang. Namun kalau Ibu pakai long term, ya ada potensi ke 4.000 ya untuk Inco. Jadi kalau untuk 2-3 hari ini, Inco ada potensi menuju resisten. Saat ini resisten terdekatnya ada di 3620, selanjutnya di 3730. Ini untuk jangka pendek ya untuk Inco. Support yang harus diperhatikan untuk Ibu, stop loss di 3.400, jika lewat 34, dia akan stop lossnya akan jauh lagi. Jadi sebaiknya jika 34 tembus langsung di cut loss. Selagi masih di atas 34 masih ada potensi dia akan kembali lagi naik. Oke, itu untuk Inco begitu ya. Semoga bisa menambah informasi untuk Ibu Zevanya bagaimana kemudian prospek dan juga pergerakan dalam jangka waktu dekat. Sementara untuk Bank Rakyat Indonesia atau BBRI, Pak Rofandi, apakah kemudian masih cukup menarik salah satu BUMN perbankan ini? Ya, untuk bank perbankan kita tahu dia saat ini banyak mengalami pelemahan ya, hampir semua perbankan, namun tidak semua ya. Namun untuk BRI sendiri, kita lihat bahwasanya saat ini mulai downtrend, sebaiknya dia kalau memiliki sebaiknya direalisasikan gain saja, ataupun kalau seandainya emang masih menunggu, mungkin ada potensi dia akan naik. Namun harus diperhatikan ada area stop loss, dia ada potensi rawan nih buat stop loss untuk BRI. 3.050 jika tembus langsung stop loss atau stop loss untuk BBRI. Resistennya tipis ada di 3.280 untuk saat ini, dan ini saya lihat dia lebih cenderung untuk ke area support atau mengalami pelemahan untuk beberapa hari ke depan.
Oke, ada potensi pelemahan beberapa kali depan, stop loss 3.400, kemudian resistennya juga belum terlalu lebar begitu. Nah ini secara year to date ternyata berdasarkan data 6,53 triliun rupiah sudah dilakukan net sell di pasar reguler oleh investor asing. Tapi jika kita melihat dari kacamata foreign, sebetulnya BBRI masih menjadi pilihan utama atau tidak ini Pak Rofandi? Iya, saya agak susah juga untuk melihat apakah BBRI ini mengalami di koleksi yang masing. Namun sehingga saya terakhir tuh untuk saham yang masih di koleksi asing itu hanya BCA ya. Artinya Oke. selebihnya tuh sudah di dam oleh asing sebaik BBRI ataupun Bank Mandiri. Namun yang harus diperhatikan adalah beberapa saham yang seperti ini yang blue chip ini mengalami pelemahan itu sejak kasus Jiwasraya muncul dan nampaknya saham-saham yang dipegang itu banyak juga yang dilepas dikarenakan nyangkut di saham di manajer investasi seperti itu. Jadi saya khawatir juga dari dalam negeri juga pengaruhnya lumayan kuat untuk BBRI akan mengalami pelemahan. Oke, jadi sentimen domestik yang ada, BBRI sebagai salah satu bank BUMN terbesar, dikhawatirkan akan terkena dampak-dampak terutama sentimen negatif begitu ya, meskipun tadi masih ada sejumlah saran yang bisa diperhatikan untuk BBRI, terutama untuk Ibu Zevanya yang bertanya untuk Inco dan juga BBRI. Baik, itu tadi semoga bisa menjawab, semoga tadi pertanyaan BBRI juga menjawab pertanyaan dari berikutnya ini Pak Rofandi. Ada Pak Jokowi ternyata yang bertanya. Terima kasih Pak Jokowi, BBRI sudah punya di 3140, kemudian juga Pura Delta Lestari, Demas punya 232. Nah, mungkin langsung saja kita ke Demas ini untuk saham-saham di sektor properti terutama kawasan industri apakah masih cukup menarik dan sudah punya di 232? Untuk sektor sendiri, salah satu sektor terdampak COVID ini dan juga pelemahan ekonomi itu yaitu perbankan dan juga properti ya. Properti dan juga termasuk Demas. Properti atau retail juga sama itu mengalami. Namun, untuk Demas sendiri menariknya nih dalam 6 hari terakhir dia mengalami kenaikan lumayan signifikan ya. Di tempat untuk lowest itu di 190, saat ini sudah 234 yang di catatan saya. Jadi artinya kenaikannya lumayan signifikan. Nah ini sudah masuk ke area jenuh beli. Jadi kalau kita lihat dari stokastik osilator ini menunjukkan bahwasanya ada sinyal akan terjadi take profit ataupun pelemahan dulu. Dan hari ini dan 2 hari ini lihat buy candle juga menunjukkan bahwasanya ini kenaikannya sudah maksimum, volume sudah mulai menipis, ada potensi take profit di Demas. Perhatikan support di daerah 220, supportnya nih jika masih bertahan di atas 220 mungkin masih bisa ditahan, masih di hold. Namun kalau sedang tembus ini area cut loss-nya sudah langsung melakukan take profit untuk Demas di 220. Target ke atasnya di 238, namun 240 yang terdekat untuk Demas saat ini. Namun saran saya sebaiknya di besok ini akan terjadi koreksi sehingga sebaiknya langsung realisasikan gain saja untuk Demas. Oke, itu untuk Demas tadi support di 220, kemudian resisten terdekat di 238, sementara hari ini ditutup di level 232. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Jokowi begitu yang tadi bertanya bagaimana kemudian prospek Demas sudah punya portofolio. Dan selanjutnya kita bergeser ke pertanyaan berikutnya Pak Rofandi. Ada Ibu Anastasia di Tangerang. Halo, selamat sore Ibu Anastasia. Bertanya 2 saham ini lagi-lagi juga BCAPS, ada INDF dan juga BBRI. Indofood punya di 7150, BBRI di 3120. BBRI lagi-lagi tadi sudah coba kita ulas. Mungkin kita ke Indofood saja Pak Rofandi. Iya, Indofood saat ini sedang memberikan uptrend untuk jangka daily dan monthly, menunjukkan bahwa Indofood ini ada potensi untuk menuju resisten. 2 kali dia sudah masuk ke stokastik oscillator, sinyal-sinyal buy sudah muncul setelah di area jenuh 2, jadi ada potensi untuk Indofood menunjukkan penguatan. Target terdekat untuk BBRI 7375. Indofood, sorry. Pak. Iya, Indofood kan ya? Ya. INDF? INDF di 7375, target resistennya. Supportnya untuk Indofood di 7000. Jika ini area stop loss untuk Indofood kan dia saat ini masih bergerak untuk monthly-nya dia masih di webnya masih web pelemahan, artinya ada potensi dia akan jika tembus di area 7000 dia akan lanjut turun ke bawah. Hanya untuk hariannya, daily-nya, untuk sampai weekly-nya ada potensi ke 7375 untuk Indofood. Oke, itu untuk daily ataupun weekly begitu ya untuk Indofood atau INDF.
Ibu Anastasia sudah dijawab langsung tadi oleh Pak Rofandi, kemudian BBRI tadi juga sudah diberikan ulasannya bagaimana kemudian resisten dan juga support terdekat. Semoga juga tadi Anda memperhatikan beberapa level-level yang bisa menjadi acuan. Baik, selain Ibu Anastasia, Ibu Zevanya, Pak Jokowi dan juga Pak Budi, sudah ada beberapa pertanyaan lainnya masuk, tapi nanti kita coba ulas bersama. Pak Rofandi masih bersama kami nanti ya. Ya. Oke, Oke. pemirsa Jam Beracok di tempat Anda, kami segera kembali usai jeda.